Andi Faiz. Ya, silakan Andi Faiz. Selamat malam. Banyak ini muslim, banyak ini nonton, pelan-pelan mereka silent. Iya. Mereka lagi mode senyap gitu. Jadi mereka nonton sambil malu-malu kucing. Oke, kita kasih naik ada, bentar ya, Fin. Oke, Fin. Terima kasih teman-teman yang memberikan support, yang memberikan gift, saya ucapkan terima kasih. Iya, Fin. Selamat malam. Halo Fin. Oke, baik, saya turunkan ya. Saya tidak tahu kenapa orang mengajukan permintaan naik, giliran dinaikkan diam-diam. Mungkin kepencet ya. Teman-teman, kalau teman-teman tap layar, itu tap layar tuh di sini, di jidat saya ini loh. Jangan di sini. Nih, kalau Anda tap layarnya di sini, yang ada Anda ngajukan permintaan naik. Ketika saya naik, Anda nanti bingung. Ya, pastikan Anda itu memencet tombolnya itu di jidat saya, jangan di tombol guest atau permintaan naik, ya. Oke, kita kasih naik ada, sebentar. Kita kasih lihat ada siapa ya, Mr. Sherlock. Ini siapa ini? Mr. Sherlock bang. Sherlock. Ya, Sherlock, silakan nyalakan kamera Anda. Halo Sherlock. Oke, terpental ya. Kita kasih naik ada. Oke, nampaknya ini banyak ya teman-teman ya. Masih saja ini, coba saya bersihkan dulu. Ya. Kita kasih. Ini dia Yuni Arum. Coba saya ajak musik-musikan. Yuni Arum, bisa diamkan dulu musiknya? Ya bisa. Oke. Apa kabar Yuni Arum? Baik kakak. Assalamualaikum. Dari kota mana? Ini dari Sukabumi, dari Jawa Barat. Dari Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Begini, Yuni, Anda muslimah ya? Pakai waktu ya? Oke, saya kirimkan undangan biar kita ngobrol pakai waktu. Oh, oke. Saya baru naik kak ini tadi. Oke, kenal saya nggak sebelumnya? Kak Edi ya. Sebentar. Edis TV pernah dengar? Iya, pernah. Pernah dengar. Masya Allah, Edis TV. Sudah segitu ya? TV. Followernya ya. 1,5 juta, Masya Allah. Oke. Begini Kak Yuni, Ya, Kak. Tahu kejadian yang di Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Jawa Barat? Yang kapan? Yang sekarang lagi viral, yang umat muslim merusak salah satu tempat di mana ada orang Kristen sedang melakukan kegiatan kekristenan, kemudian menurunkan salib, merusaknya, membanting-bantingnya. Oh, belum dengar. Belum dengar. Maaf ya kak, saya Ini gambarnya. Ini gambarnya nih, kelihatan ya? Ini mereka sedang menurunkan salib, betul? Terima kasih. Kelihatan ya? Oh ya, tapi saya belum tahu kak. Belum tahu. Oke, nggak apa-apa. Saya kasih tahu nih Kak Yuni. Putih kuat, terima kasih. Selamat bergabung Kak Esmo. Oke, gini Kak Yuni. Kak Yuni, pernah dengar nggak ajaran agama Islam? Oh, tapi sebelumnya saya tanya dulu. Setuju nggak Anda kalau ada umat muslim yang merusak gereja, ada salib begitu dipatahkan, diturunkan?
Ya nggak setuju, soalnya kita sesama agama saling menghormati. Oke, baik. Kak Mini, Oke. terima kasih. Sebentar, jangan fokus dulu. Jangan fokus sama orang-orang yang kasih gift. Tenang. Gini. Terus gimana Kak? Begini Kak Yuni. Selama Anda jadi orang Islam, Iya. pernah dengar nggak Nabi Isa akan datang? Biar Kak, dibalenin aja Kak. Oke, selama Anda jadi orang Islam, pernah dengar hadis yang mengatakan bahwa Nabi Isa akan datang kelak untuk mematahkan salib? Nggak pernah dengar. Dah pernah dengar. Terima kasih selamat bergabung Kakak. Masya Allah. Iya. Terima kasih yang sudah hadir teman-teman ya. Salam kenal dari Mbak Yuni. Iya. Jadi makanya saya bilang teman-teman, banyak memang umat muslim itu yang awam, yang mereka tidak mengerti ajaran agama Islam. Begini Kak Yuni, di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kelak Nabi Isa itu akan datang untuk mematahkan salib. Nah, sebelum Nabi Isa datang mematahkan salib, umat Islam udah praktek duluan. Nah, ada salib diturunkan, dibanting-bantingnya, dipatah. Kak, terima kasih yang sudah hadir. Ya ampun, saya terkejut Kak. Ini saya baru naik langsung didatangin Kakak ini. Ya Allah, terima kasih teman-teman yang baik. Berat Ya, ya. terus teman-teman. gimana Kak? Nah, yang saya bilang begitu Kak Yuni. Jadi, kalau tadi Anda bilang, tadi kan Kak Yuni bilang, saya tidak setuju tuh dengan kelakuan umat muslim yang merusak salib, dipatahkan salibnya. Ketika Anda mengatakan tidak setuju dengan hal itu, besok Nabi Isa akan turun mematahkan salib, Anda juga bilang nggak setuju dengan perbuatan Nabi Isa. Loh, iya gimana? Kalau Nabi Isa mematahkan salib besok, apakah Anda akan mengatakan tidak setuju? Ya kan Nabi ya, saya setuju aja. Nah, berarti Anda setuju. Maksudku kan Nabi dia sendiri yang. Tapi kalau kita kan di Indonesia apalagi ya, agama kan ada 5 yang viral ya. Maksudku kok yang viral, yang diakui negara kan ada 6 ya sekarang, apa 5? Saya bilang 5 yang aku tahu. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. 6. Kan 5 kan. Nah, kalau dari 6 malah sekarang ya. 6. Nah, kalau dari kecil saya sudah diajarin sama guru saya ya, itu tidak boleh saling mencela, menghina, mengejek. Pokoknya kita saling menghormati satu sama lainnya. Itu. Apakah Nah, Isa terus nanti akan datang untuk menghormati salib? Isa datang untuk Berat, saudara. Kan makanya serba salah, dilema gitu loh. Jadi sebenarnya gimana? Kita ini harus berhenti munafik begitu loh ya. Jangan kita ini hidup dalam kemunafikan bahwa Islam itu memang ada di ajaran Islam itu yang mengajarkan kebencian terhadap simbol Kristen. Salah satunya adalah salib. Salib itu kan simbol Kristen dan itu akan dipatahkan oleh Isa. Waduh, menangis dia. Oke, Kak Yuni cukup ya? Enggak kurang lama toh? Enggak kurang lama toh. Iya, ya ampun, masa sebentar doang. Masa sebentar doang. 3 ram enggak apa-apa 3 ram. Coba ada orang, ada setan. Gini, saya undang gini. Begini Kak Yuni. Nanti banyak muslim-muslim yang protes sama saya. Bilang begini, kamu ya beraninya sama Islam yang awam. Atau gini aja dah. Oke, kita lanjutkan. Saya mau memberitakan begini. Kalau menurut Kak Yuni, ini, Isa itu di dalam ajaran agama Islam itu merujuk kepada Yesus ya, betul? Isa itu kalau di Islam itu setahu saya yang aku yakini Nabi. Iya, merujuk kepada Yesus, betul nggak? Ya Nabi. Iya, Isa kan versi Islamnya. Ibunya namanya Maryam, betul? Betul. Nah, kalau Yesus yang mengandung tanpa menikah. Oke. Langsung mengandung dari Tuhan. Oke. Ya. Di dalam ajaran Kristen ada tokoh namanya Yesus. Ibunya juga bernama Maria.
dikandung juga tanpa persetubuhan. Berarti Ya. itu kan merujuk kepada sosok itu, betul nggak? Oke, nah ini kita ngobrol santai nih. Begini Kak Yuni. Di dalam ajaran agama Islam, menurut Al-Quran nih, sosok yang suci, tidak berdosa, itu siapa? Maryam. Tapi yang tegas-tegas dikatakan di sosok yang suci dan tidak berdosa itu adalah Isa. Itu ada di dalam Quran, surat Maryam ayat yang ke-19, ketika malaikat datang kepada Maryam, ruhnya Allah yang menjelma menjadi manusia datang kepada Maryam. Dia berkata kepada Maryam, "Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiyan." Tahu? Kakak Edis, aku ini pernah dengar Kak Edis TV, tapi kok aku belum mengenal banget ya Kak. Maaf ya Kak, Kak Edis TV ini berarti agamanya apa kok pinter ngaji? Saya adalah seorang Kristen, Kak Yuli. Terus kok pinter? Karena saya mempelajari agama Islam. Oh, jadi semua agama dipelajari gitu? Ya nggak semua agama. Semua agama saya pelajari, tapi yang paling dalam saya pelajari itu Islam dan Kristen. Saya baca Al-Quran tuh sudah saya khatamkan. Dari Al-Fatihah sampai Anas, dari Anas balik lagi ke Al-Fatihah. Itu sudah saya khatamkan lebih dari 100 kali. Bahkan saya berani mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada orang Islam yang lebih ngerti agama Islam daripada saya. Gak ada. Malah ada yang ngatain katanya saya Islam KTP gitu jadi Kak. Nah itu. Kalau jadi gini Kak Yuni, tahu nggak alasan Kak Yuni? aku memang nggak mondok Kak, tapi saya Islam dari lahir. Iya, begini Kak Yuni, tahu nggak? Menurut saya, Anda ini orang baik. Orang yang rata-rata lah baik ya. Iya. Anda mengasihi sesama orang Kristen, Anda kasihi. Kenapa? Alasannya karena Anda Islam KTP. Iya, makanya saya bilang. Lu ya enggak Kak, enggak. Soalnya kui, Rek. yang Islam. Enggak. Aku mau jawab di sini kalau Oke, aku silakan. katanya KTP. Kalau Silakan. Islam KTP itu orangnya cuma KTP-nya memang Islam, tapi dia nggak akan sholat, nggak menghormati orang. Mungkin ya. Terus semina-mina Bukan itu Kak Yuni, karena Anda tidak menjalankan ajaran agama Islam. Makanya saya bilang, Anda akan baik-baik saja jika Anda Islam KTP. Tetapi jika Anda mempraktekkan ajaran agama Islam, yang terjadi ya seperti yang di Sukabumi, ada salib dipatahkan. Oh, berarti itu belum belajar. Justru belum tahu. itu sedang melaksanakan ajaran agama Islam Kak Yuni. Enggak, dari sana pun kalau agama Islam itu diwajibkan menghormati agama lain. Nah, ustadz-ustadz yang saya dengarkan dari ustadz siapa? Hadi Hidayat, Bu Yahya, semua kita itu hidup di Indonesia harus saling menghormati antar sesama agama, nggak boleh saling mencela gitu. Itu Iya, yakin. tetapi hadis-hadis berbunyi yang sebaliknya. Jika kamu bertemu dengan Wahyudi dan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Pernah dengar hadisnya? Enggak. Nah, Gimana? perangilah Aku orang-orang. dengarnya cuma saling menghormati aja. Jadi kalau misalnya saya selawat ya Kak, saya kan selawat di sini roomnya selawat, kadang PKPK sama teman juga, kadang itu qasidah. Nah, mereka yang masuk itu kan ada orang Kristen. Kak Yuni, saya Kristen, tapi saya kok asik mendengarkan Kak Yuni selawat. Nah, ada gitu juga. Ya, iya, Kak, itu aku artinya terima kasih, aku itu menghormati. artinya dua orang awam sedang berbicara. Oke lah Kak Yuni ya, kita cari dulu muslim yang sungguhan, yang ustazah sungguhan ya. Oh, saya mau pesan. Ada satu video menarik nih. Jadi Kak Yuni Ya Allah, besok aku kalau dikatain ustazah sungguhan. Begini. Memang aku bukan ustazah Kak.
Oke. Saya rakyat biasa Islam. Oke, tapi baik. Rumah saya ya. bukan Kak Yuni ya. tahu nggak kesibukan nanti di surganya umat muslim? Kesibukannya ya kita apa yang dilakukan di dunia, amal ibadah kita itu di sana nanti dibalas gitu. Oke, baik. Ini kesibukannya ya. Oke, coba Kak Yuni dengarkan. Besok kalau pengajian, coba Kak Yuni angkat ini tema ini. Coba ya. Saya pengen tahu reaksinya Kak Yuni ya. Dengarkan. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakan ini. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan istri-istrinya. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Nah itu kalau yang benar-benar soleh, laki-laki yang soleh perbuatannya baik, memang di sana dibalas oleh bidadari. Nah, Yang baik loh ya. Tapi kalau kelakuannya yang di dunia ini bejat. Ya apa tidak apa salah. itu? Justru kalau yang penting mengucapkan syahadat. Aduh, banyak sekali yang tidak diketahui oleh Kak Yuni nih ya. Perhatikan ya. Nih. Perhatikan ini Kak Yuni ya. Yang penting mengucapkan syahadat. Nih, perhatikan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Itu nanti setelah perbuatan jahat itu dihisab. Wa in salat, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tapi karena dia bertobat. Tidak ada karena bertobat, karena mengucapkan syahadat. Iya benar gini. Kalau sudah masuk di alam sana ya nanti kita itu dosa sekecil apapun perbuatan kita salah segini pun itu ada balasannya. Surga nanti langsung masuk surga. Wah hidupku enak gitu. Tapi mereka yang berbuat dosa misalnya ngerasani uang, mencela uang, membunuh orang itu tetap mendapatkan dosa. Nah di sana itu dihabiskan dulu Baik, itu. nampaknya dia masih mau lanjut teman-teman. Oke, kita lanjutkan, nggak apa-apa. Dia nampaknya masih bersikukuh. Oke. Tadi Anda katakan. Oke, lanjutkan dulu, lanjutkan. Nanti kalau benar-benar sudah ibaratnya sudah dicuci bersih sih karena dia bersadat, lama kelamaan nanti dia memang masuk surga gitu. Kak, tapi nanti setelah dosa-dosanya semua tadi habis. Oke. Sekarang saya mau tanya, apa yang Allah inginkan untuk umat manusia? Apakah Allah ingin supaya manusia bertaubat dan tidak berbuat dosa? Allah menginginkan manusianya itu bersujud kepadanya. Sebentar, coba perhatikan pertanyaan saya nih. Ya. Apa? Ini tapi jangan bertengkar loh ya. Iya, kita tidak bertengkar. Kita ini berdiskusi. Nggak boleh. bertengkar ya. Oke. Begini, Kak Yuni, ya. Gimana sih nyanyinya? Ada lagu itu. Gadis kerudung hitam pujaan. Iya kan? Betul nggak? Nah, kita berjumpa di teras Sintaro. Oke, baik. Gadis kerudung hitam. Saya mau tanya. Ya. Saya Apa yang Allah inginkan untuk agar umat manusia kerjakan? Bertaubat atau berbuat dosa? berbuat baik. Jadi mereka yang sudah dilahirkan dari kecil berbuat baik Gimana? mati berbuat baik, Berbuat bersujud baik. kepada Allah. Nah, Oke. jadi kalau yang lahir kok sudah lahir dari orang baik-baik dan dia bisa menjaga perbuatannya baik-baik terus, nanti langsung cepet aja masuk surga ya. Tapi mereka yang berbuat dosa, pokoknya berdosa, berbuat jahat gitu. Tapi kok mau bertaubat, Allah tetap mengampuni gitu Kak. Jadi nanti benar Allah sudah mengatakan gini, sebaik-baik orang itu orang yang bertaubat. Jadi mereka yang sudah berbuat baik jangan mencela orang yang berbuat jahat.
Orang yang berbuat jahat suatu saat pasti juga bisa baik. Jadi kita yang baik sama yang jelek harus saling menghargai, nggak boleh mencela. Baik. Sudah bisa saya tanggapi? Bisa saya tanggapi? Suara saya tiba-tiba hilang atau bagaimana nih teman-teman? Apakah suara saya Begitulah Kak terdengar? yang aku pelajari ya. Saya bukan lulusan pondok Kak. Saya bukan lulusan pondok, tapi dari kecil itu sudah sekolah ngaji, sudah diajarin sama ustadz saya bahwa intinya orang itu suruh bersujud, suruh beribadah, itu berbuat baik. Oke. Itu aja. Oke. Semua agama mungkin mengajarkan berbuat baik. Baik. Sekarang saya tanya, saya balik ya. Itu Ya. bukan ajaran agama Islam. Semua agama ya. Sebentar, suara saya terdengar? Saya. Apakah suara saya Iya, iya. terdengar? Oke, ya. Oke. Baru Masih yang semuanya. Anda utarakan tadi, Kak Yuni, yang baru Anda narasikan tadi itu bukan ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam itu yang sebaliknya. Aneh. Oke, nih saya kasih tunjuk. Aneh ini Kak Adis. Suka sekarang gini. Kalau orang tidak berdosa, orang tidak berbuat dosa, kan ada itu dalam agama Islam itu disebut dengan taubatan nasuha, orang yang tidak berbuat dosa, betul? Allah suka nggak dengan orang yang tidak berbuat dosa? Allah suka orang yang tidak berbuat dosa. Allah suka tidak. orang yang berbuat Kalau tidak berbuat dosa, justru dimusnahkan sama Allah. Nih, saya tunjukkan hadisnya. Waduh, berat. Bingung aku. Baik, saya tunjukkan hadisnya ya. Nih, ini sebuah hadis, perhatikan. Yang penting tidak menyebutkan Allah. Nih ya, ini Imam Muslim, Sohih hadis riwayat Muslim nomor 2749. Apa dikatakan? Demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan akan datangkan kaum lain yang berbuat dosa. Iku mungkin ketikanya salah itu. Ketikanya Saya belum pernah salah. membaca itu. Baik, kita cari Saya yang belum model yang pernah lain. melihat seperti itu. Waduh, makanya saya bilang tadi, pantas Anda masih Islam. Perhatikan, perhatikan ya. Nih, ini hadisnya lagi nih. Sahih Muslim 4936. Jangan dibilang ketikannya salah nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Nah, Kak, tapi selama ini usia saya sudah sekarang 40 loh ya. Saya belum pernah melihat ini, baru kali ini. iya, makanya Kan saya aneh. bilang, saya balik Berarti dulu ke bisa-bisa kamera. ini. Oke, saya mau mengatakan sesuatu yang sangat bombastis nih. Saya tanggapi ya. Tadi kan Anda bilang sudah umur 40 belum pernah dengar ajaran seperti itu dalam Islam kan? Makanya Itu saya bilang. belum pernah. Soalnya Makanya gini. selama ini Makanya, saya Oke, ini statement saya. Seandainya Kak Yuni mau mendalami agama Islam dalam satu malam ini, malam hari ini sungguh-sungguh mendalami agama Islam dengan saya, nanti malam Kak Yuni akan tidur nyenyak, tetapi besok pagi Kak Yuni akan telepon tukang loak. Halo tukang loak, apa? Tolong datang ke rumah, angkut hadis-hadis ini dan bawa bersamamu. Nah. Aduh. Oke lah Kak Yuni ya, kita undang muslim yang lain ya. tapi ya Kak ya, pokoknya kayak di Dia mau terus-terus teman-teman. Sepengetahuanku, aku itu Kak ya, Ustadz berapa aja yang aku ikuti, yang aku dengarkan, yang aku pelajari ya semua ya. Ini hadis ya, belum pernah aku mendengarnya. Iya, makanya saya bilang. Baru malam ini, kali ini. Iya, Malah berbuat dosa, maka aduh, gak masuk dimusnahkan. itu. Iya, aneh kan? Aneh. Itu mungkin yang ngetik salah kok. Yang ngetik salah. Atau gini, ada HP satu lagi di situ. Ada. Coba ini ketik. tapi internetnya kuat ora Kak? Soalnya aku bayar gitu.
Oke, coba diketik di situ. Kuat. Oke, Is coba bayar. diketik di situ. Hadis tidak berbuat dosa akan dimusnahkan oleh Allah. Ketiknya begini, hadis spasi tidak berbuat dosa akan dimusnahkan oleh Allah. Coba. Hadis Hmm, tidak berbuat dosa akan dimusnahkan Allah. sebentar. Tuh, coba terima lagi waktunya biar kita pakai. Ini satu round terakhir ya. Round terakhir ya. Boleh. Oke, silakan. Hadis tidak berbuat dosa kok aneh ya, aku malah pusing ini dengar ini tadi. Pusing, Soalnya rek. benar ini. Piye to rek? Masya Allah, ini orang bener ini yang hadir ke room saya kak. Iya, orang betul. Ada berapa orang yang Bener nonton ini. di situ? 563. 563. Masya Allah, orang Di sini baik. Terima kasih sudah hadir. di sini ada berapa? Nggak tahu berapa. 25.000. Kak Edis. Makasih Bang Aman. Makasih Bang Aman. Lama Hadis Bang Aman tidak tidak kelihatan. berbuat dosa. Makasih. Thank you Bang Aman. Saya kak. Kakak ini asli Sukabumi ya? Bukan Sukabumi, saya ini Pak, asli. orangnya suka berkelana kemana-mana. Ke Surabaya ya tahu. Nah, Ponorogo tahu nggak kak? Aku Ponorogo Kak. tahu, Ponorogo. Di sini banyak sate kak. Nanti kalau mampir tak kasih sate Ponorogo Iya, dikenal. biasanya uang Ponorogo Sama lontong. ayu rek. Nah, Ya usia 40 aja masih kayak gini ya kak. iya. Coba kayak filter kak. Ya, coba silakan lanjut. Coba dibacakan Ini hadisnya. malah kayak Raja Fir'aun ini. Iya. Ayo, silakan. Hadis yang menyatakan bahwa jika manusia tidak berbuat dosa, Allah akan menggantinya dengan kaum lain yang akan berbuat dosa dan meronok. Ah. Yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa, saya Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang berbuat dosa. Nah, Aku balik. Kemudian mereka bermohon ampun kepada Allah, lalu Allah mengampuni mereka dengan berat, sudah. Oh, berarti ini Gigi nganu kak, apa? Awake dhewe kan berbuat dosa ora masalah, sing penting kok tobat ngono to. Iya. Nah, Makanya. tapi aku kok mau berbuat dosa wedi yo. Nah, Aku itu takut. dia. Kalau kamu tidak berbuat dosa sama Allah, kamu akan dimusnahkan. Makanya justru yang penting itu Anda kalau jadi muslim berbuat dosalah sebanyak-banyaknya, nanti ucapkan syahadat masuk surga. Enggak gitu. Konsepnya enggak gitu, Kak. Enggak Terus gitu. gimana? Gini, kalau yang saya pelajari dari dulu ya. Nah, ustadz saya itu namanya Amir Samsuri. Ada juga yang ustadznya itu namanya Pak Puji, itu terkenal juga di desaku. Kalau yang dari YT ya, enggak boleh nyebut lengkap ya, YT ya. Itu Ustadz Hadi Hidayat, itu lulusan dari luar negeri juga. Duh, Ustadz Adi Buya Hidayat Sumarta. mah tiap hari udah. Adi Hidayat dia nggak berani sama saya diskusi. Gini, Oh, gini. oke, saya Kak Yuni ini terakhir nih Kak Yuni. Kak Yuni saya mau tanya ya. Kak Yuni. Terangkan dulu sedikit. Oke, silakan. Ini kalau dalam pengertianku, pelajaran yang aku pelajari ya, agama yang pelajari gini kak, manusia itu kalau berbuat dosa segunung apa tingginya, segunung Himalaya ya, sedalam apa laut, paling dalam di dunia apakah? Laut Pokoknya sedalam-dalamnya di itu. di Filipina, Palung Mindanao. Pokoknya, nah itu kalau mau berbuat tobat benar-benar tobat dan nasuha, tidak akan mengulangi hal itu lagi. Itu memang bagaikan bayi yang baru lahir, nol, di sana nol, walaupun tadi sudah segitu banyak dosa gitu. Itu jangan percaya. Jadi kalian semua yang misalnya sudah benar-benar berbuat dosa parah, bertobat
bertaubat dan tidak akan mengulangi lagi, yaitu ibarat bayi yang baru lahir, 0 dosanya. Baik. Oke, saya tanggapi ya. Ada 2 dari statement Kak Yuni tadi. Dua-duanya merupakan fitnah terhadap ajaran agama Islam. Iya, itu di sini Kak Yuni sudah memfitnah Muhammad dan memfitnah Allah. Jangan kepriwen. Baik. Begini, Kak Yuni, di situ ada Al-Qur'an ya? Ada. Oke, coba. Tapi artinya nggak ada. Artinya tidak ada. Baik, karena ini belum selesai, kita bikin lagi satu round lagi ya, karena belum selesai nih teman-teman ya. Boleh. Kita kasih rematch lagi satu kali lagi. Begini, Kak Yuni ya. Coba diketik saja di Google karena di situ tidak ada artinya ya. Saya Ada sudah bilang. tapi di kamar sebelah Kak, aku jajan cari. Oke, begini Kak Yuni ya. Alasan kamu masih Islam, salah satunya adalah karena kamu membaca Al-Quran, tapi kamu tidak membaca artinya. Jikalau kamu membaca artinya, kadang-kadang pakai arti. Oke, coba ketik di Google surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Coba. At-Tahrim ya. Tadi kamu bilang kan kalau orang bertaubat pasti akan diampuni, bahkan seperti bayi yang baru dilahirkan. Oke, coba kita buktikan. At-Tahrim ayat berapa? Ayat ke-8. Ayat 8. Ya. Jadi menurutmu ya, kalau orang sungguh-sungguh taubat nasuha pasti diampuni? Iya. Wah, tidak benar. Bukan menurutku, dari Ustadz juga yang aku belajar. Ustadz itu telah memfitnah Al-Quran. Kita buka ayatnya. Apa kata Allah? Apa kata Al-Quran? Kalau sungguh-sungguh bertaubat. Coba. At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terus yang salah. Di situ kalau sudah taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya, pasti diampuni atau mudah-mudahan diampuni. Coba baca lagi. Yang sebenarnya mudah-mudahan Tuhan. Mudah-mudahan berarti mudah-mudahan atau pasti? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi kalau Kak Yuni bertaubat dengan taubat nasuha, mudah-mudahan. Coba sekarang saya tanya. Iya mudah. Sekarang saya tanya. Yang ngomong mudah-mudahan diampuni siapa? Surat At-Tahrim ayat 8. Iya, yang bicara di situ siapa? Yang berfirman mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampuni siapa? Allah. Masa Allah ngomong mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampuni? Coba. Ini mungkin yang mengartikan gimana? Masuk akal nggak Allah bilang bertaubatlah kamu dengan taubatan nasuha, mudah-mudahan Tuhanmu. Loh, masa Allah ngomong mudah-mudahan Tuhanmu? Coba baca lagi coba. Mudah-mudahan Tuhanmu, betul nggak? Aku iki mus. Allah, aku ki Islam ya Kak. Islam memang Islam Kak aku, tapi ki aku nggak lulusan pondok jadi nek kon jelimet-jelimet aku dhewe malah mumet. Yo mulakno kuwi, Cak. Saya tak pelajaran ini. Sing penting pokoknya yo sing nang jero atiku sing tak pelajari selama iki ngene Kak. Aku dilahirkan dari seorang Islam kan, bapak ibu Islam juga, dari kecil sudah dilatih ngaji. Sing penting kowe aja menghina orang lain, aja mencela agama lain, saling menghormati. Ngono. Wes, jadi mbok kakak agamane Kristen, aku Islam, ya ora masalah. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ngono. Intine wis ngono. Jadi nak masalah iki mang artine kan malih mudah-mudahan padahal selama ini yang aku dengarkan kan pasti diampuni ya. Baik.
Oke, jadi itu mudah-mudahan ya. Ternyata selama Iya, ini dengarnya mudah-mudahan. pasti diampuni. Ternyata Pasti. mudah-mudahan. Ternyata menurut Al-Quran mudah-mudahan ya. Tidak ada kepastian, betul? Ya mudah-mudahan. Kalau gini, tapi kalau ini salah ketik gimana Kak? Kalau Salah kan ini ketik bukan orang. lagi. Oke, ini yang terakhir nih. Yang terakhir. Begini Kak Yuni. Tadi Kak Yuni bilang, kalau dosa-dosanya sebesar gunung Himalaya, ya kan, dan sedalam lautan, ya kan, akan diampuni. Salah, akan ditimpakan kepada Wahyudi dan Nasrani. Oh, nggak tahu nih, saya balikin. Makanya setiap Kak Yuni ngomong isinya berisi fitnah terhadap ajaran agama Islam. Ya jangan. Baik, saya tunjukkan hadisnya ya. Fitnah. Saya tunjukkan hadisnya nih, perhatikan. Ini hadisnya riwayat Muslim. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan kepada seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani. Allah akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari api neraka. Kakak, itu Nih, saya tunjukkan lagi hadisnya ya. Nih. Dosa sebesar gunung nih, dosa atau gini, Kak Yuni bisa ketik di situ di Google, dosa sebesar gunung. Coba ketik. dosa Ditimpakan kepada Yahudi. Coba. Kalau Yahudi Dosa itu sebesar gunung akan ditimpakan kepada Yahudi. Nih hadisnya, saya bantu dari sini. Kelihatan ya, ini hadisnya panjang. Nih ya. Perhatikan. Hadisnya panjang. Apa di sini dikatakan? Ya. Oh ini, sebentar, saya bacakan hadisnya Ya ya. Allah, aku baca komen juga tambah mumet iki. Itu Kak sing bener ki, sing penting yo. Nih. Aku wis Oh, ini hadisnya Kak nih. Edis, aku menghormati agama lain, aku menghormati Oke, ini saya bacakan dulu ya Kak Yuni semuanya ya. gitu loh maksud Oke saya. nih, Sahih Muslim 4969 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar, Abu Shibah telah menceritakan kepada kami dan seterusnya dari Rasulullah bersabda. Perhatikan ya, Rasulullah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada seorang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Nih. Jelas ini hadisnya. Ya kan? Di sini tentang bagaimana ada juga nih umat muslim nanti akan membenih. Pada hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosanya sebesar gunung. Tadi gunung Himalaya kan? Betul? Saya gede ini. Nih. Dari hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka yang sebesar gunung. Lalu Allah akan mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Artinya orang Islam yang bikin dosa, Wahyudi yang menang. Nah, Loh, ya, tapi yang aku yakini itu belum pernah aku dengarkan. Jadi yang aku yakini sampai sekarang pun aku tetap Islam dan aku Ya. menghormati agama lain. Itu Baik, tok wis baik. Kak Edis ya. Seperti Jadi yang aku saya tetap bilang. menghormati Kak Edis sebagai agama apa Kristen ya. Dan yang lain-lain di sini misalnya ada agama lain juga aku juga menghormati. Saya juga itu tadi sudah saya sebutkan agamamu, agamaku, kayak gitu ya Kak ya. Oke, jadi Kak Yuni, pesan saya juga yang terakhir, saya katakan bahwa jikalau Kak Yuni sungguh-sungguh mendalami agama Islam, ingin menyisihkan waktunya dalam semalam saja mendalami agama Islam, nanti Kak Yuni akan tahu isinya seperti itu yang selama ini tidak pernah Kak Yuni dengar. Nah, setelah nanti mempelajari dan membacanya, ingat besok pagi siap-siap telepon tukang loa. Halo tukang loa, tolong datang kemari, ini ada buku-buku, tolong angkut ini, bawalah pergi dari rumah saya.
Saya belajarnya semakin usia semakin bertambah itu hanya ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu Allah yang aku percayai ya. Allah itu Tuhan aku. Oke. Jadi aku nggak ingin merusak pikiranku yang dengan yang lain-lain gitu. Tetap Baiklah, saya hargai. Tapi pesan terakhir saya nih, Kak Yuni. Di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada Injil dan Taurat, betul? betul, semua kitab aku juga tahu. Oke. Kitab, Sekarang saya tanya, adakah Injil dan Taurat di rumah? Enggak ada. Tidak. Tapi kan kalau ingin belajar kan memang sekarang zaman internet juga bisa dan isinya juga semua bagus kok. Iya, Kalau namanya makanya kitab, tapi kalau Kak Yuni membaca Injil dan Taurat, pasti nanti Kak Yuni tidak mengimani lagi yang selama ini Kak Yuni imani. enggak. Oke Saya lah. tetap iman. Oke lah, jangan dipaksakan ya. Oke, begitu Kak Yuni ya. Udah cukup ya? Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam Kak Edi dan Baik. semuanya. Terima kasih. Oke, saya putuskan ya. Ya, itulah teman-teman ya. Sudah saya bilang teman-teman ya. Banyak orang-orang Islam itu tidak mengerti ajaran agama Islam. Kalau dia mengerti ajaran agama Islam, apa teman-teman? Saya bilang apa? Nah, nanti kalau saya ngomong nanti banyak ya. Yuk, silakan. Silakan yang muslim-muslim naik kemari bantah apa yang saya utarakan ini. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, terima kasih teman-teman yang memberikan gift dan support kepada saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman ya. Gift dan support kalian itu akan kita tujukan, akan saya gunakan untuk mengadakan sebuah tempat ya, tempat untuk supaya kita itu bisa berapologet dari sini, supaya kita itu bisa memancar berdakwah siaran dari sini tanpa kita itu mengontrak atau membayar sewa ya. Makanya kita itu akan mengadakan sebuah tempat sendiri ya, karena dalam jangka waktu ke depan tentu saja kita itu tidak akan ngontrak terus teman-teman. Kita selama ini kan masih menyewa ya, memang untuk sementara kan memang seperti itu, tapi kedepannya kan tentu tidak seperti itu terus ya kan. Jadi kita akan mengadakan sebuah tempat atau rumah apologet kepada teman-teman yang ingin mensupport. Teman-teman bisa mampir ke profil saya. Jangan lupa follow akun saya yang asli ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa mensupportnya di sini ya. Ada kolekte untuk rumah apologet. Kita mengadakan rumah apologet di sini. Teman-teman silakan bagi teman-teman yang mau mensupport ya, tangkap layarnya, screenshot bagi teman-teman yang punya berkat berlebih. Begitu juga kepada teman-teman yang nonton di YouTube, itu ada tulisan berjalan. Ya, teman-teman kalau mau mensupport pendirian rumah apologet ada itu. Zelle juga ada, teman-teman, bagi teman-teman yang di US ya. Karena kedepannya teman-teman kita perlu tempat sendiri. Kemarin ada yang datang mengkritik tuh, wah, ini ujung-ujungnya duit katanya. Nah, dengar teman-teman, rumah atau tempat itu adalah kebutuhan yang basic dan kebutuhan yang wajar. Kecuali saya mau villa, saya mau rumah mewah yung. Kalau itu enggak, ini hanya tempat saja, adanya saja, tempat yang wajar-wajar saja. Karena tempat itu adalah kebutuhan vital. Jadi mengadakan sebuah tempat itu bukanlah hal yang berlebih-lebihan. Ya, seperti itu. Kalau banyak orang yang syirik, musrikin ya biarkan saja. Ya, yang jelas saya tetap kekeh pada pendirian saya bahwa tempat adalah satu hal yang vital. Tanpa tempat kita tidak akan bisa mungkin bersiaran seperti itu. Ya, jadi teman-teman yang mau mensupport pendirian rumah apologet atau tempat supaya saya bisa berapologet dengan tenang, teman-teman bisa mensupport saya di sini. Ya, teman-teman juga ada tulisan berjalan. Silakan teman-teman juga bisa support tuh. Tulisan berjalan yang di YouTube ya, bagi teman-teman yang nonton di YouTube. Ingat ya teman-teman ya, karena kita mau berapologet itu bukan dalam waktu 5 atau
atau 1 sampai 5 tahun ke depan. Tetapi kita mau berapologet itu mungkin bisa belasan tahun bahkan puluhan tahun ke depan. Makanya kita perlu yang namanya tempat. Kalau kita berapologet, nggak berapologet aja di mana di Sukabumi, Anda tidak berapologet itu, Anda tidak menjawab Muslim. Anda punya tempat-tempat sendiri, ya, ini sendiri, dirusak. Apalagi berapologet. Makanya kita mendirikan tempat berapologet itu dari sini. Di sini kita mendirikannya, bukan di kono.